Ada yang mau mendengarkan cerita horor? Terima kasih untuk para subscriber channel YouTube Sanggama yang sudah memberikan cerita pengalaman nyatanya hal horor ke sanggama108@gmail.com. Terima kasih untuk yang sudah mengirim email cerita horor pengalaman nyatanya ke sanggama108@gmail.com. Saya akan bacakan sebuah email ini dari seseorang subscriber. Sebut saja dia bernama Raka. Identitas, nama, dan asal tempat aslinya tentu saja saya samarkan ya, sesuai permintaan dan untuk menjaga privasinya. Tapi sebelum saya membacakan email yang dikirimkan ke sanggama108@gmail.com, saya ingatkan kembali kepada subscriber channel YouTube Sanggama yang ingin mengirimkan cerita horor kisah nyatanya bisa kirimkan dengan format cerita horor. Dan ini adalah awal konten dari cerita horor di channel YouTube Sanggama. Saya menghilang seminggu di kebun teh. Halo admin, saya Raka, 24 tahun, mahasiswa akhir di Bandung. Saya kirim email ini karena saya ngerasa cerita saya harus disampaikan ke publik. Mungkin bisa jadi pelajaran, mungkin juga sekedar pengingat kalau di dunia ini ada yang gak kelihatan tapi nyata, begitu katanya. Awal tahun kemarin saya naik Gunung Cikuray sendirian, kata Raka. Saya niat buat menyepi, menyembuhkan diri setelah ditinggal ayah saya meninggal dan pacar saya ninggalin tanpa alasan. Double ya. Kata Raka dia lewat jalur kebun teh jalurnya. Jalur ini nggak resmi katanya. Tapi menurut info dari forum jalurnya aman, hanya sepi dan sering dianggap keramat. Sore hari saya pasang tenda di pinggir kebun teh, kata Raka. Jadi Raka masang
tendanya di sore hari di pinggir kebun teh. Sekitar 1,5 km dari pohon teh tua yang katanya jadi batas antara kebun warga dan wilayah larangan. Malamnya Raka tuh masak air dan dia katanya di saat dia masak air, kabut itu turun cepat banget katanya. Udara mendadak dingin ekstrim. Nah, menurut Raka, pengalamannya di balik kabut, dia muncul kakek-kakek tinggi kurus. Jadi dia melihat di kabut muncul kakek-kakek tinggi kurus, pakai baju hitam panjang sampai mata kaki. Baju hitam panjang sampai mata kaki. Wajahnya kusut dan kaku katanya. Matanya kayaknya bolong. Matanya bolong. Oh, kata Raka matanya kayak bolong. Terus dia ngomong gak basa-basi katanya. Dia cuma bilang, jangan deketin, jangan datengin pohon teh tertua di utara. Itu bukan buat manusia. Sekitar jam 2 malam, Raka katanya kebangun. Terus awalnya sih dia dengar suara kayak ranting patah katanya. Tapi makin lama ada suara kayak rantai nyeret di tanah. Suara rantai nyeret di tanah. Malam-malam tuh, jam 2 malam. Terus dia dengar ada suara siulan panjang. Lirih katanya. Tapi nadanya tuh melengking kayak pelan-pelan nembus kepala dia katanya. Jadi suara siulan itu panjang, lirih, terus nadanya melengking kayak pelan-pelan nembus kepalanya Raka. Gimana tuh ya? Kepala siulan panjang, lirih, melengking, nadanya tuh melengking tapi pelan-pelan menembus kepala Raka katanya. Nah, terus si Raka keluar tenda, bawa senter. Oke. Dia keluar tenda bawa senter. Terus tanpa sadar katanya kaki Raka itu melangkah ke arah pohon tua itu. Ini dia nggak sadar tuh, dia melangkah ke arah pohon tua, pohon teh tua. Yang tadi kan udah diingetin tuh, nggak boleh ke situ katanya. Tiba-tiba muncul sosok orang laki-laki ya, sosok laki-laki berjubah hitam sampai kaki itu. Nah, si Raka keluar tenda bawa senter. Terus dia nggak sadar tuh. Katanya dia nggak sadar kakinya tuh ngelangkah ke arah pohon teh tua keramat yang nggak boleh dideketin tadi. Dia baru sadar katanya pas dia ngelangkahin pagar bambu kecil. Katanya itu batas tempat yang dikeramatkan. Nah, setelah itu si Raka ini kan dia semakin deket tuh melangkahkan kakinya, semakin deket. Dia nyium bau busuk menyengat katanya, kayak bangke. Tapi juga katanya ada aroma logam dan amis, bau amis. Jadi selain dia nyium bau menyengat kayak bangke, semakin dekat ke pohon teh tua itu, dia juga nyium aroma logam dan bau amis. Terus dia kan bawa senter tuh katanya, terus dia nyorot pohon teh tua itu dengan senternya. Nah, pas itu dia lihat ada sesuatu yang tinggi berdiri di balik batang. Tingginya hampir 2 kali manusia normal. Badannya itu putih kelabu, tapi nggak punya kepala. Nah, tapi yang lebih panik, yang bikin si Raka ini buat lebih panik katanya, itu dari batang pohon teh tua itu ada kepala manusia yang tergantung.
mulutnya sobek, matanya terbuka. Terus rambutnya masih meneteskan sesuatu yang kayak lendir darah kental gitu. Kalau lihat itu pasti takut ya. Dan Raka juga bilang katanya, nah itu yang bikin benar-benar dia ketakutan katanya. Jadi kepala itu yang bikin benar-benar dia ketakutan. Ternyata kepala yang tergantung di pohon itu adalah kepala dia sendiri katanya. Kok bisa ya? Nah terus si Raka katanya karena ngelihat itu dia jatuh terduduk. Terus dia muntah. Nah si Raka tuh muntah katanya ada daun teh segar. Padahal kata si Raka dia nggak makan apapun sebelum keluar tenda itu. Nah setelah kejadian itu si Raka nggak inget apa-apa. Jadi dia hilang kesadaran tuh, pingsan. Terus dia kebangun di pondok petani teh. Nah ternyata Raka ini dia baru ditemukan seminggu kemudian dalam kondisi dehidrasi dan mulut dia tuh penuh daun teh segar. Padahal kan dia kan nggak bawa bakal daun teh katanya, sama sekali nggak bawa daun teh dan nggak makan daun teh. Nah terus kata orang-orang yang nemuin dia, kata mereka itu si Raka ini kayak orang kesurupan, matanya putih dan terus ngelantur ngomong daun ini buat yang layak, aku sudah lihat jalannya. Nah untuk 3 hari katanya si Raka ini setelah ditemukan orang-orang warga setempat, dia tinggal 3 hari di rumah petani namanya Pandang katanya. Nah si pemilik pondok ini tempat si Raka tinggal setelah ditemukan seminggu itu cerita banyak soal tempat yang Raka jadikan tempat camping atau tempat tenda, masang tenda. Nah menurut Pandang, zaman dulu saat Belanda membuka kebun teh katanya di Cikuray itu ada satu titik pohon teh yang dibiarkan. Warga di sana menyebutnya pohon Sindara. Katanya di sana itu dulu banyak petani yang hilang. Ada yang cuma ketemu tulangnya, ada yang nggak pernah kembali. Nah, salah satu cerita yang si Raka ingat katanya tentang seseorang pemuda tahun 80-an yang mau bunuh diri karena ditolak lamaran nikahannya. Terus dia masuk tuh ke sana malam-malam, duduk di bawah pohon Sindara dan gak pernah balik lagi. Tiga minggu kemudian warga nemuin sandalnya dan potongan lidah manusia di bawah akar pohon teh itu. Ya tapi kasus itu katanya nggak pernah ditulis di media, nggak ada. Terus Pandang bilang sebelum Raka itu udah ada katanya 2 pendaki muda yang hilang sekitar 2018 dan 2021. Satu di antaranya cuma ditemukan sepasang sepatu dan ponsel yang memutar video aneh. Video itu memperlihatkan pandangan orang pertama berjalan menuju pohon teh di tengah malam dengan siulan mengiringi tiap langkahnya. Nah, warga percaya pohon teh tua itu bukan cuma pohon, ia dijaga makhluk gaib bernama Panglayar. Makhluk tinggi tak berkepala yang menjaga batas alam manusia dan arwah. Makhluk itu disebut hanya muncul ketika manusia mencoba memahami sesuatu yang bukan haknya. Dan ketika makhluk itu mendekat, kepala kita jadi pertukarannya. Nah, sejak kejadian itu katanya si Raka nggak berani lagi naik gunung lagi.
Dia juga nggak berani minum teh katanya. Wah, setrauma itu ya. Setiap kali nyium aroma teh katanya, kepala Raka tuh sakit dan telinganya berdarah. What? Bisa gitu ya? Terus dia sering mimpi duduk di bawah pohon teh dan kepalanya si Raka ini tergantung di ranting. Sementara tubuh Raka tertawa pelan sambil menyeduh air panas. Raka juga katanya pernah coba terapi, tapi dokter cuma bilang Raka mengalami psikotraumatik. Dia mengalami trauma psikotik katanya mereka, dan tim dokter mereka nggak pernah tahu katanya. Kenapa dalam MRI otak, dia seperti MRI itu otaknya, kepalanya. Pihak dokter katanya mereka nggak pernah tahu kenapa dalam MRI otak si Raka ini terlihat ada semacam bentuk daun di korteks visualnya. Di visual cortex di kepala belakang ada semacam bentuk daun di MRI, persis seperti pola urat daun teh katanya. Tapi Raka di sini bilang bahwa juga di email dia nggak minta dipercayai katanya ceritanya ini ya. Tapi kalau kalian pernah dengar suara siulan dari kebun teh, kata Raka, jangan pernah disaut, jangan pernah balik badan, karena yang nyul kamu belum tentu manusia. Itu cerita dari Raka yang dikirim ke email sanggama108@gmail.com. Serem juga ya ini ceritanya ya. Nah, buat yang punya juga cerita horor, pengalaman nyata yang mungkin sama seperti Raka ini ya, yang sekedar mau share ke publik, itu bisa kirimkan ke email sanggama108@gmail.com. Nanti saya bacakan di konten khusus, konten cerita horor subscriber. Sampai ketemu lagi di cerita horor selanjutnya dari email para subscriber. Bahwa yang terlihat belum tentu nyata, dan yang nyata belum tentu terlihat, dan yang tiada belum tentu itu ada, dan yang ada juga belum tentu tiada, yang tiada belum tentu benar-benar tiada. Tetap jaga diri. Sampai berjumpa di cerita horor subscriber selanjutnya.